saudara kita yang terbaring di rumah sakit. Hari ini sayup-sayup suara azan dari masjid rumah sakit masuk ke telinganya. Dia menonton di televisi acara live solat Jumat, tapi saat itu dia hanya mampu terbujur kaku. Di saat itu penyesalan tak lagi bermakna. Apa kata mereka ketika melihat azab Allah? Rabbana, hai Tuhan kami, ya Rabb kami, absarna, mata kami sudah melihat azab, wa sami'na, telinga kami sudah mendengar suara tangisan, teriakan, pekikan di dalam neraka. Farji'na, kembalikan kami lagi ke dunia, na'mal salihah, kami ingin beramal saleh, inna muqinun, kami yakin seyakin-yakinnya. Tapi saat itu penyesalan tak lagi bermakna, karena dunia tak mungkin utuh semula, karena sudah menjadi sunnatullah yang lampau tak akan kembali. Idza sama'un fatarat, langit terbelah, wa idzal kawakibun tasarat, planet-planet bertabrakan, wa idzal biharu fujirat, lautan diledakkan, diletupkan, wa idzal quburu bu'asirat, semua yang dikubur dibangkitkan. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, disitulah orang baru sadar apa yang dulu pernah aku lakukan. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin, semua amal mereka kami tunjukkan, kami datangkan. Ini amalmu, ini infakmu, ini wakafmu, ini sedekahmu, ini salawatmu, ini bacaan Qur'anmu, ini zikirmu. Tersenyum mata melihat amal. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Tapi jangan lupa, apakah yang dosa-dosa itu dilupakan begitu saja? Yang buruk pun akan nampak juga. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran, sebesar ujung rambut
hampa, tak bermakna. Lalu apa yang akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Amal saleh. Kalau pernahlah mulut itu membaca sepotong dua potong ayat sebelum berangkat bekerja, kalau sempatlah masuk ke kamar mandi mengambil air wudhu, solat sunat duha sebelum berangkat bekerja, kalau sempatlah ketika duduk dalam suasana santai membuka iPad lalu dibuka Quran digital sambil melihat beberapa ayat merenungkan maknanya, mengingat mati, kalau sempatlah mulut mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, kalau sempatlah anak istri dibawa ke masjid iktikaf mendengarkan pengajian, kalau sempatlah beberapa persen dari pendapatan itu dilimpahkan ke rumah anak yatim panti jompo masjid, kalau sempatlah beberapa meter tanah dibeli untuk pembebasan mendirikan rumah Allah, kalau sempat memberikan beberapa karpet untuk rumah yang selalu ditinggalkan, kalau sempatlah membelikan beberapa kilo beras untuk yatim piatu dan panti jompo, itu yang akan menolong di hadapan Allah. Adapun rumah besar dengan beberapa semen, dengan beberapa busi yang banyak, semua akan menjadi tinggal kenangan. Mereka akan menjual, membagi-baginya. Tanah yang dulu harganya semeter 100.000 sekarang sudah menjadi 5 juta. Mereka akan bagi-bagi itu semua kepada ahli waris. Lalu kita hanya membawa 3 helai kain tipis yang tidak berjahit, dan itu semua menjadi milik orang. Kalau dulu mereka kita didik dengan pendidikan yang baik, di tengah malam mereka bangun menetes air matanya, lalu dia berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, seperti tetesan embun di tengah gurun. Buatlah kerinduan yang membuat dia akan tetap mengalir sebagai satu amal sesudah kematian. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, dulu rajin membaca Quran berhenti, dulu rajin salat tahajud berhenti, dulu rajin menghatamkan segala yang baik-baik berhenti, tapi ada yang tetap mengalir. Di antara yang mengalir itu adalah sedekatun jariyah. Sempat membelikan beberapa bungkus nasi, nampak orang
ke dalam surgaku. Saat itu ruh keluar dari badan seperti tetesan air di hujung daun yang lembut menetes.